Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Hijriah dengan NIM O1A1202118 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multisel, sel, dan tingkat subsel. Selanjutnya yaitu proses pencernaan terbagi menjadi 5. Yang pertama ingesti, yang dimana menaruh makanan di dalam mulut. Yang kedua yaitu pencernaan mekanik, yang dimana mastikasi, penggunaan gigi untuk merobek dan menghancurkan makanan dan menyalurkan ke perut. Yang ketiga yaitu pencernaan kimiawi, yaitu penambahan kimiawi atau asam, bile, enzim, dan air untuk memecah molekul kompleks menjadi struktur sederhana. Selanjutnya penyerapan, yaitu gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapiler melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Yang terakhir yaitu penyingkiran, yang dimana penyingkiran material yang tidak dicerna dari trek pencernaan melalui defekasi. Selanjutnya yaitu proses yang terjadi di setiap organ pencernaan. Perlu kita ketahui bahwa proses pencernaan makanan adalah serangkaian kerja tubuh untuk mengubah makanan yang dimakan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga dapat diserap di usus halus. Zat makanan yang mengalami proses pencernaan di dalam tubuh antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Proses pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Yang dimana proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Selanjutnya yaitu proses pencernaan kimiawi, yaitu proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Contohnya yaitu pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Selanjutnya yaitu organ pencernaan pada manusia. Yang pertama yaitu rongga mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah juga berperan dalam mengarahkan makanan dari mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Pada saluran kerongkongan ini terdapat otot-otot khusus yang menyerupai katup yang berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak akan kembali lagi naik ke kerongkongan atau mulut. Selanjutnya yaitu lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta yang selanjutnya akan didorong ke usus halus. Setelah lambung yaitu pankreas. Pankreas tidak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, tetapi juga bertugas untuk menghasilkan enzim pencernaan seperti lipase, protease, dan amilase. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Selanjutnya yaitu kandung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dihaluskan ke usus halus. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristaltik usus ini terjadi karena kontraksi dan relaksasi jaringan otot dinding
usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan bagian terakhir dari usus halus yaitu ileum. Ketiga bagian ini memiliki tugas dan dalam memproses makanan. Yang pertama yaitu usus 12 jari bertugas untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan usus kosong dan bagian terakhir dari usus halus berfungsi untuk proses penyerapan nutrisi ke aliran darah. Selanjutnya yaitu usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang diserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut dengan tinja atau feces. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu tempat perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih dari 30 jam. Selanjutnya, enzim yang terlibat di setiap organ pencernaan. Yang pertama yaitu lambung. Lambung memiliki enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton, renin mengubah kaseinogen menjadi kasein atau protein susu dan mengendapkan kasein susu. Yang ketiga yaitu lipase gastrik yang berfungsi mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan asam klorida, berfungsi untuk membunuh bakteri atau kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya yaitu organ pankreas. Memiliki nama enzim yang pertama yaitu tripsin yang berfungsi untuk memecah protein dan asam amino dasar. Simotripsinogen berfungsi untuk mengubah protein dan peptosa menjadi pepton, asam amino, dan peptida. Karboksipeptidase berfungsi untuk melepas asam amino ujung terminal C rantai polipeptida. Lipase berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa dan glukosa. Elastase berfungsi untuk menurunkan protein elatin dan beberapa protein lainnya. Dan yang terakhir yaitu nuklease, berfungsi untuk mendegradasi asam nukleat seperti DNase dan RNase. Kemudian pada usus halus memiliki enzim yaitu heterokinase. Heterokinase berfungsi untuk mengubah tripsinogen menjadi tripsin yang digunakan dalam saluran pankreas. Yang kedua yaitu maltase, berfungsi untuk mengubah maltosa menjadi glukosa. Laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Sukrase berfungsi mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Peptidase berfungsi mengubah polipeptida menjadi asam amino. Lipase usus berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Erepsin atau dipeptidase berfungsi untuk mengubah dipeptida atau pepton menjadi asam amino. Dan yang terakhir yaitu disakarase yang berfungsi untuk mengubah disakarida menjadi monosakarida. Selanjutnya yaitu beberapa penyakit yang terkait dengan enzim pencernaan, yaitu diare, gastritis, mah, konstipasi atau sembelit, hemoroid atau wasir, apendisitis, tukak lambung, radang usus, sariawan, kolik, gizi buruk, keracunan, cacingan, dan sindrom Furler. Penyakit yang menyebabkan gangguan enzim pencernaan, kurangnya jumlah enzim pencernaan di dalam tubuh dapat terjadi akibat beberapa kondisi. Yang pertama yaitu gangguan metabolik, yang kedua gangguan Gaucher, dan yang ketiga yaitu gangguan pankreas kronis. Selanjutnya yaitu apendisitis. Apendisitis adalah atau penyakit usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu atau appendix. Usus buntu merupakan organ berbentuk kantong kecil dan tipis berukuran sepanjang 5 hingga 10 cm yang terhubung pada usus besar. Penyakit usus buntu terjadi karena rongga usus buntu mengalami infeksi, dan kondisi ini bakteri berkembang biak dengan cepat sehingga membuat usus buntu meradang, bengkak hingga bernanah.
Faktor-faktor yang diduga membuat seseorang mengalami radang usus buntu yang pertama yaitu hambatan pada pintu rongga usus buntu, yang kedua penebalan atau pembengkakan jaringan dinding usus buntu karena infeksi dari saluran pencernaan atau di bagian tubuh lainnya, yang ketiga tinja atau pertumbuhan parasit yang menyumbat rongga usus buntu, yang keempat cedera pada perut, dan yang terakhir kondisi medis seperti tumor pada perut. Pengobatan dari penyakit usus buntu yaitu langkah pengobatan utama untuk penyakit usus buntu adalah melalui prosedur operasi pengangkatan usus buntu atau yang dikenal dengan istilah appendektomi. Namun sebelum dilakukan operasi, penderita biasanya diberi obat antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi, terutama pada usus buntu yang belum pecah namun sudah terbentuk abses. Sedangkan pada usus buntu yang ringan, pemberian antibiotik sebelum operasi dapat memulihkan kondisi sebagian pasien sehingga operasi tidak perlu dilakukan. Terdapat dua cara untuk melakukan appendektomi, yaitu secara laparoskopi atau operasi lubang kunci dan bedah terbuka atau laparotomi. Selanjutnya yaitu obat pereda gejala usus buntu. Untuk mengatasi berbagai gejala usus buntu yang masih ringan, dokter biasanya lebih dulu meresepkan obat yang biasa dibeli di apotik seperti obat anti nyeri. Dokter dapat menyarankan obat analgesik atau obat anti nyeri seperti paracetamol untuk menyembuhkan rasa sakit akibat peradangan. Dua jenis obat ini bekerja mengurangi produksi prostaglandin di otak, dan prostaglandin merupakan hormon yang menyebabkan rasa sakit. Yang kedua yaitu obat antimual. Salah satu obat jenis antimual yang biasa diresepkan untuk meredakan gejala usus buntu sebelum operasi adalah ondansetron. Obat ini bekerja untuk menghambat reseptor neurotransmitter yang menyebabkan muntah. Neurotransmitter adalah kumpulan sel saraf di otak yang menerima sinyal dari berbagai lokasi tubuh untuk kemudian memunculkan reaksi yang sesuai. Ketika neurotransmitter di otak menerima sinyal dan perut yang memberi tahu adanya infeksi, saraf-saraf tersebut kemudian akan memerintahkan tubuh untuk muntah. Baik, itulah tadi hasil dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.